Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang tata bahasa Arab yang kemarin membahas tentang kalam. Sekarang kita akan mencoba membahas tentang bagian kalam. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Artinya bagian kalam itu ada tiga. Satu, ismun, ada kalimat isim yang menunjukkan kata kerja. Wa fi'lun, yang kedua ada kalimat fi'il. Tadi kalimat isim menunjukkan kata benda. Wa fi'lun, yang kedua ada kalimat fi'il yang menunjukkan kata kerja. Yang ketiga wa harfun, huruf yang mana? Ja'a li ma'nan, huruf yang mempunyai arti. Sesungguhnya semuanya huruf itu mempunyai arti, tetapi ada yang artinya langsung bisa difahami, ada yang artinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Contoh, huruf-huruf hijaiyah itu semuanya mempunyai arti. Alif, ba, ta, sa, jim. Tapi kita tidak mampu untuk mencari apa maknanya alif, ba, ta, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Nah, jadi pembagian kalam itu terbagi tiga bagian. Satu, ada kalimat isim. Dua, kalimat fi'il. Tiga, kalimat huruf.
Kalau kita gambar seperti ini, bagian-bagian kalam ada 3. 1 kalimat isim, ismun, kata benda. 2 kalimat fi'il, fi'lun, kata kerja. 3 kalimat huruf yang mempunyai arti, wa harfun ja'ali ma'nan. Gambarannya seperti ini. Al-kalamu terbagi 3. Ada ismun, fi'lun, harfun. Fal ismu, maka kalimat isim yu'rafu bisa diketahui bil hafdi, 1 dengan kasroh di akhir kalimatnya. Jadi karena tadi kalimat itu terbagi 3, ada isim, fi'il dan huruf, maka di sini ditafsirkan fal ismu, yang disebut kalimat isim, yang disebut kata kerja, yu'rafu bisa diketahui ini kalimat isim, 1 bil hafdi, dengan kasroh akhir. Jadi kalau kita menemukan di dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis atau dalam kalimat bahasa Arab yang lain, kalau menemukan kalimat yang akhirnya kasroh, sudah tidak salah lagi, itu adalah kalimat isim. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang menjadi contoh kalimat isim di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, mana?
Iya, kalimatnya yang mana? Katanya yang mana? Ar-Rahimi. Terus yang mana lagi? Bismi. Terus Allahi. Terus Ar-Rahmani. Nah, ini kalimat-kalimat isim semua. Sebab apa? Sebab ujung kalimatnya adalah kasroh. Bismi. Nanti kalau dibongkar lagi, kenapa ismi kasroh? Karena ada huruf jarba. Ini umpamanya ada ini Allahi kasroh, Ar-Rahmani kasroh, Ar-Rahimi kasroh. Maka kalimat Allahi, kalimat Ar-Rahmani, kalimat Ar-Rahimi itu tiga-tiganya disebut kalimat isim. Apa tandanya? Tandanya adalah kasroh di akhirnya. Allahi kasroh hi, Ar-Rahmani kasroh ni, Ar-Rahimi kasroh juga mi. Di kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamina, mana yang jadi contoh kalimat isim? Mana? Lillahi. Satu. Mana lagi? Rabbi. Mana lagi? Alamina. Mana kasrohnya? Kan tadi kan kasroh akhir. Alamina, mana kasrohnya? Alami. Terus naknya semua. Nah, ini nanti ini ke mana? Ke jamak mudzakkar ya. Nanti ke bab jamak ini. Yang tanda kasrohnya adalah iya dan nun. Iya dan nun ya. Kalau mufradnya ini kan alam. Alam. Mufradnya alam. Satu. Kalau alamina berarti alamnya banyak. Maka dalam bahasanya gini terjemahnya, Rabbil alamina, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengurus seluruh alam. Nah, jadi seluruh alam. Kalau sudah seluruh berarti alamnya banyak. Tapi kalau gini, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang ngurus alam. Satu alam saja. Kalau sudah alamin, banyak alamnya. Di antaranya ada alam apa? Alam ada berapa? Ada 4. Satu alam kandungan. 2 alam dunia. 3 alam kubur. 4 alam akhirat ya. Masih ada yang terlewat. Alam apa yang pertama? Alam ruh ya. Alam ruh ya. Setelah alam ruh ditiupkan ke rahim ibu berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Alam batni disebutnya atau alam rahim. Kenapa? Alam goib. Kalau di sini bukan alam goib. Bukan. Kalau ruh bisa disebut gitu kan, nggak terlihat. Kalau di sini kan sekarang canggih. Datang ke dokter sudah tahu ini laki-laki dan perempuan. Tidak lama di sini. 9 bulan 10 hari itu galib-galibnya. Bisa kurang. Bisa 7 bulan keluar, 8 bulan keluar. Setelah itu lahir ke alam dunia. 3 alam, alam ruh, alam rahim, alam dunia. Di alam dunia pun tidak lama. Berapa bulan? Ya kata Rasulullah antara 60 dan 70 alam dunia. Tapi bisa kurang. Buktinya kan banyak yang di bawah 60 sudah tidak ada. Tidak lama,
hanya 60 sampai 70, yang kurang dari itu banyak, yang lebih hanya sedikit. Setelah itu lari kemana? Ke alam barzah atau alam kubur. Alam barzah, apa artinya alam barzah? Alam pemisah, dinding yang sangat kokoh. Artinya yang sudah meninggal tidak mungkin kembali lagi, yang masih hidup tidak mungkin menembus ke alam barzah. Maka bohong, sangat bohong orang yang bisa berinteraksi sama orang yang sudah mati, ya sangat bohong itu. Karena apa? Ada barzahun, dinding yang sangat tebal. Jadi orang yang meninggal tidak bisa ke alam dunia lagi, orang yang masih hidup tidak bisa masuk ke alam barzah, tidak bisa gitu. Dulu ada lagu, saben malam Jumat ahli kubur mulih nang umah. Nah, itu mah ilmu tahayul ya. Ilmu tahayul. Jadi setiap malam Jumat ahli kubur mulih ke rumahnya, menyaksikan katanya. Kalau anaknya lagi ngaji Quran, ngaji beramal soleh, dia pulang ke kuburannya dengan masrurul wajhi, dengan wajahnya yang bahagia. Tapi kalau melihat di rumahnya sedang bermaksiat, anaknya bermaksiat, maka pulang ke kuburnya, kedua tangannya disimpan di atas kepalanya sambil menangis. Dalam lagu itu ya. Dalam lagu itu ilmu tahayul ya, ilmu tahayul. Setelah di alam barzah, lama enggak di sana? Enggak lama ya. Sampai mana itu? Ada batasnya, artinya ada batasnya. Di alam barzah ada batasnya. Ada batasnya. Di alam barzah ada batasnya. Sampai mana batasnya? Sampai hari kiamat. Nah, setelah kiamat masuk ke alam akhirat. Di sana sudah abadal abidina, kekal sepanjang masa. Ada 2 desa yang Allah sediakan buat kita semua. Apa desanya? Surga dan neraka. Itu 2 desa yang nanti kita akan tuju tuh ke sana. Ada surga, ada neraka. Jadi kata kerja bisa diketahui yu'rafu bil hafdi, dengan kalimat yang ujungnya kasroh. Pokoknya kalau kita baca Quran yang ujungnya kasroh itu sudah tidak salah lagi, namanya kalimat isim. Maksudnya kasroh, ujung itu ujung kalimatnya, bukan ujung ayat ya. Kalau ini segini kan namanya apa? Satu ayat ya. Bukan ujungnya ayat sini, tapi ujungnya kata. Kalimat kalau dalam bahasa Arab itu kalimat ya. Kalau bahasa Indonesia itu kalimat itu dari sini ke sini kan. Nah, kalau dalam bahasa ini kalimat itu satu kata seperti bismi, Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Contoh lagi ya. Contoh lagi. Di sini fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa duhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya. Sampai sini saja wa hurufil khafdi. Mana saja yang disebut kalimat isim, dimulai dari fal ismu sampai wa huruful khafdi. Satu mana? Bil khafdi, kasroh akhirnya. 2 mana? Wa tanwini, kasroh. Mana lagi? Waduhuli. Mana lagi? Al alifi. Mana lagi? Walami. Mana lagi? Hobdi. Nah, ini semuanya kalimat isim. Apa tanda isimnya? Kasroh. Ada kasroh akhirnya ini.
Ini kasroh, ini kasroh, 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 kasroh. Jadi intinya kalau ada kalimat yang ujungnya kasroh sudah tidak salah lagi, itu kalimat isim. Contoh lagi apa ya? Marartu bi Zaidin wa Bakrin wa Khalidin. Mana yang jadi contoh kalimat isim? Zaidin 2, Bakrin 3, Khalidin. Kasroh akhirnya, kasroh, kasroh, kasroh ya. Jadi satu tanda isim itu adalah bil hofdi, dengan kasroh akhir. Bisa dipahami? Nanti kalau ada dalam Al-Quran kita baca ngaji, oh ada yang kasroh akhirnya ini, sudah tidak salah lagi, itu kalimat isim. Tanda yang kedua kalimat isim itu adalah watanwini, akhirnya tanwin. Kalau tadi kasroh akhirnya, kalau ini yang kedua tanwin. Tanwin ada berapa? Ada 3. 1 tanwin fathah, 2 tanwin domah, 3 tanwin kasroh. Contoh, watanwini, tanda isim, tanda kalimat isim yang kedua itu adalah tanwin. Contoh di sini, hadza kitabun, ra'aitu kitaban, ungzur bi kitabin. Mana yang menjadi contoh kalimat isim? Yang pertama kitabun. Nah, ini kalimat isim. Apa ciri isimnya? Tanwin. Tanwin apa ini? Tanwin domah. Ra'aitu kitaban. Yang jadi contoh kitaban, tanwin fathah. Ungzur bi kitabin. Yang jadi contoh kitabin, tanwinnya tanwin kasroh. Nah, ini semuanya tiga-tiganya kalimat isim. Kenapa? Mbak ini yang jadi contoh ini kalimat kitaban. Oh, enggak gitu. Tadi itu ciri isim yang pertama adalah kasroh akhir. Nah, yang kedua ciri isim itu bisa diketahui bahwa ini kalimat isim watanwini kalau bertanwin. Masih bingung Pak No paling? Jadi kalimat isim itu satu bisa diketahui bil hofdi kalau ujungnya kasroh. Yang kedua bisa diketahui dengan adanya tanwin. Nah, ini tanwin semua. Dalam kalau ada itu nantilah di Al-Quran pasti ketemu ada yang bertanwin, ada yang bertanwin. Seperti hadza syai'un ajibun.
Hadza syai'un ajibun. Syai'un kalimat apa? Ciri isimnya tanwin. Ajibun kalimat isim. Ciri isimnya tanwin. Contoh lagi. Innallaha ghafurur rahimun. Innallaha ghafurur rahimun. Yang jadi contoh kalimat isim dalam kalimat innallaha ghafurur rahimun mana? Satu, ghafurun. Ghafurun kalimat apa? Isim. Ada apanya? Ada tanwin. Dua kalimat rahimun. Rahimun kalimat apa? Isim. Ada ciri isimnya apa? Tanwin, gitu kan. Jadi Pano, tidak, isim itu tidak harus kasroh. Tidak harus kasroh. Tidak harus kasroh ya. Cuman tanda isim yang pertama itu hobdi, kasroh akhir. Nah, ini tanda kalimat isim yang pertama. Tanda yang kedua watanwini, adanya tanwin. Jadi kalau ada kalimat yang kasroh akhirnya itu kalimat isim, ada yang bertanwin pun itu kalimat isim. Nomor 3, tanda kalimat isim yang ketiga waduhulil alifi, kemasukan alif lam. Waduhulil alifi, kemasukan alif lam. Ya, sekarang dari fal ismu sampai wa huruful hobdi, mana saja yang disebut kalimat isim? Fal ismu, satu, fal ismu. Fal ismu kalimat apa? Isim. Ciri isimnya alif lam. Terus mana lagi? Bil hobdi. Ada apa ini? Alif lam. Kalau tadi ini ciri isimnya kasroh akhir. Sekarang apa? Alif lam. Berarti hobdi itu ciri isimnya ada berapa? Ada 3 nanti ya. Sama huruf jar ya. Huruf jar, alif lam, kasroh akhir. 3. Apalagi watan wini, ada apanya ini? Alif lam. Berarti kalimat atanwini ciri isimnya ada berapa? Ada 2. 1 kasroh akhir, 2 alif lam. 3 al alifi. Al alifi itu kalimat isim, ciri isimnya alif lam. Al alifi ciri isimnya berapa? 2. 1 alif lam, 2 kasroh akhir. Apalagi walami, ada alif lam. Apalagi al hobdi, banyak ya. Parido, sekarang tak tes parido ya. Di kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, nomor 3 ciri isim itu ada alif lam, bukan lam alif, alif lam. Parido, di ayat alhamdulillahi rabbil alamin mana saja yang disebut kalimat isim? Alhamdulillah, ini 1 kalimat isim, ciri isimnya alif lam. 2 yang mana? Rabbi ini ciri isimnya apa ini?
kasroh akhir. Terus yang alif lam mana? Al-alamin. Nah ini ciri isim. Berarti alhamdu kalimat isim, ciri isimnya alif lam. Al-alamin juga kalimat isim, ciri isimnya alif lam. Tidak jauh di surat Al-Fatihah saja, dari Bismillah sampai waladhdallin banyak kalimat isimnya. Kalau kalimat fi'ilnya ada berapa? Kalimat fi'ilnya Alhamdulillahirabbil alamin isim to, Ar-Rahmanir-Rahim isim to, Maliki yaumiddin isim saja, Iyyaka na'budu satu, wa iyyaka nasta'in dua, na'budu nasta'in. Mana lagi? Ihdi fil amr, ihdi nas-siratal mustaqim. Jadi kebanyakannya kalimat apa? Isim, cirinya alif lam, kasroh akhir di Al-Fatihah itu. Jadi setiap kalimat yang ada alif lamnya sudah tidak salah lagi, itu adalah kalimat isim. Jadi kalimat-kalimat yang ada alif lamnya sudah tidak salah lagi, itu kalimat isim. Wa huruful hafdi, dan kalimat-kalimat yang kemasukan huruf jar, huruf hafad. Huruf hafad, huruf hafad itu jumlahnya ada berapa? Ada 9. Satu min, satu min. Min maknanya dari, min sama dengan dari, min sama dengan dari. Satu maknanya min, dari. Dua ila, ila, ila maknanya ke, ke. Dalam Al-Quran, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Tiga an, an maknanya sama dengan min, apa? Dari. Nah, nanti ada makna yang lebih banyak lagi. An, satu min, dua ila, tiga an maknanya sama, dari. Ketiga, keempat ala, ala, ala maknanya di atas, di atas. Ala di atas. Selanjutnya ada fi, fi, fi artinya di dalam, di dalam, di dalam. Terus rubba, rubba, rubba maknanya banyak, banyak. Contoh dalam kalimat rubba soimin, rubba soimin, banyak orang yang berpuasa, tetapi ketika di hari kiamat mereka tidak mendapat pahala puasa, hanya mendapat haus dan lapar saja. Yang terakhir ba, ba, bi, 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 wal ba'u dan ba, bi. Nanti di sini ditulisnya wal ba'u dan ba, tetapi dalam prakteknya nanti ba itu berharokat kasroh, bi, artinya dengan, artinya dengan. Rubah banyak,
banyak. Ada lagi dalam kalimat yang lain, rubba qari'in, banyak umatku yang membaca Al-Qur'an, wal Qur'anu yal'anu yaumal qiyamah, tetapi Quran tersebut bukan menjadi syafaat bagi pembacanya, malah yal'anu, melaknat. Siapa mereka? Yaitu sudah yang mahir membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid tetapi tidak menggunakan ilmu tajwid. Baca Al-Qur'an ke susu-susu ya, keburu-buru, madnya tidak ada, tajwidnya tidak ada. Kenapa? Oh banyak saking pinginnya cepat menghatamkan Al-Quran sampai ditabrak gitu kan, apa namanya, madnya tidak ada, idgham gunahnya tidak ada, maka diancam itu, diancam. Betul, dalam hadis di awalnya itu barang siapa membaca Al-Quran maka Al-Quran akan menjadi syafaat li ashabi, bagi pembacanya. Tetapi kalau kita sudah mahir menguasai ilmu tajwid terus baca Quran tidak menggunakan tajwid, maka datanglah kalimat ini, rubba qari'in, banyak orang yang membaca Al-Quran, wal Qur'anu yal'anu yaumal qiyamah, tetapi Al-Quran bakal melaknat kepada orang tersebut nanti di hari kiamat. Jadi yang baca Al-Quran pun diancam. Sudah ada madnya saja. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim, ujungnya nggak kedengaran. Ya. Seperti ya pingin hatam satu hari, sampai baca Qur'annya itu cepet ekspres. Akhirnya tidak ada haknya mad tabi'i, mad wajib, mutasil, mad yang lainnya, tidak ada idgham, tidak ada gunah, tidak ada idhar, wis dibaca seenaknya saja. Kalau dia memahami ilmu tajwid terus baca seperti itu, wal Qur'anu yal'anu yaumal qiyamah, naudzubillahi min dzalik. Ya iya. Maka kan bertentangan dengan ayat yang lain, warattilil Qur'ana tartila, itu kan perintah Allah kan gitu, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan perlahan, dengan santai, tidak keburu-buru, tadabbur bil makna, apa yang kita ucapkan dalam hati merenungi makna tersebut. Sehingga saya sudah kalau baca Al-Qur'an pas ayat azab kan pasti menangis. Kalau kita baca pingin hatam, ya wis gak ada ayat azab, ayat rahmat, wis gak hafal, tak apa saya baca cepet, akhirnya tidak menjadi hudal lil muttaqin Al-Quran. Padahal janji Allah kan jelas, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi kalau bacanya seperti itu tidak bakal menjadi hudan. Nah, jadi ini satu kalimat isim itu yu'rafu, diketahui bil hafdi, dengan kasroh di akhirnya, wa tanwini, dan dengan tanwin, wa duhulil alifi wal lami, dengan kemasukan alif lam, wa huruful hafdi, dan kalimat yang diawali dengan huruf jar. Huruf jarnya ada berapa? Ada 9 di sini. Mana saja? 1 min, 2 ila, 3 an, 4 ala, ya, 4 ala, terus fi, ruba, ba, terakhir wal kaf, wal lam. Masih kelewat ini. Ada wal kafu, kaf, gini, ka, 9-nya li, ka artinya seperti, ka zaidin, kal asadi, seperti harimau, kal asadi. Terakhir li, artinya li itu milik, al malu li zaidin, harta milik Pak Zaid, milik. Kenapa? Bi dengan ka
seperti li, milik. Nah, itulah yang bisa kita bahas di pagi ini tentang kalimat terbagi 3 bagian. Kalam, 1 ada kalimat isim, 2 kalimat fi'il, 3 kalimat huruf. Kalimat isim bisa diketahui dengan kasroh akhir, 2 dengan tanwin, 3 dengan alif lam. Selanjutnya kemasukan huruf jar yang jumlahnya ada 9, yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, dan lam. Lam, iya, walami kemasukan lam, li, ya. Li. Itu saja yang bisa kita bahas di pagi ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.